Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta tanaman hias, khususnya kaladium. Selamat datang di channel saya, Windy. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat anakan kaladium yang saya sungkup di dalam box kontainer bening. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana ceritanya, ikutin terus videonya ya. Penggunaan box kontainer bening untuk anakan kaladium adalah untuk mengganti dari rumah sungkup. Karena saya belum punya rumah sungkupan kaladium, jadi untuk sementara saya menggunakan box kontainer untuk melindungi dari hama dan dari air hujan. Box kontainer bening ini saya simpan di bawah naungan paranet. Karena jika terkena matahari langsung tanpa naungan paranet akan sangat panas, suhu udaranya akan seperti terkukus. Di bagian bawah box kontainernya saya beri air. Jika untuk tanaman yang baru ditanam atau baru beli online, saya beri 1 liter air yang dicampur dengan 2 ml vitamin B1. Tapi jika sudah agak lama di dalam box kontainer ini, saya hanya menggunakan air biasa aja. Tanaman kaladium yang saya sungkup di dalam box kontainer bening ini akan lebih cepat tumbuh besar dibandingkan di luar sungkupan. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya, di batangnya akan lebih memanjang dan daunnya lebih lemas. Anakan kaladium yang sudah menginjak usia pra-remaja atau remaja atau sudah menyentuh tutup box kontainer bening ini akan saya keluarkan. Saya keluarkan saat sore atau malam hari, karena jika siang hari daunnya akan layu, kaget kepanasan. Untuk di awal atau di beberapa hari pertama, saya simpan di tempat yang teduh, terlindung dari cahaya matahari dan hujan. Kemudian saya pindahkan lagi, saya simpan di tempat yang tidak terkena hujan seperti ini, tapi terkena matahari pagi sampai siang. Untuk tanaman yang sudah ukuran remaja yang saya keluarkan dari box kontainer ini, beberapa ada yang mengalami dorman, tapi akan tergantikan dengan daun-daun yang baru, yang batangnya itu lebih pendek, warnanya lebih cerah, daunnya lebih tebal, pokoknya lebih bagus dari sebelumnya. Ada beberapa petani yang sudah membiasakan tanaman kaladium ini dari sejak kecil, remaja, dewasa, tetap di luar sungkupan, nggak disungkup sama sekali. Tapi ada juga yang seperti di petani di Thailand, itu dari kecil sampai usia indukan pun tetap disungkup. Tapi ya kelemahannya itu, setiap ketika dikeluarkan, misalnya ikut acara kontes, daunnya ya nggak sekuat tanaman yang memang dari kecil di luar sungkupan. Dalam sungkupan, tanaman memang terbebas dari insek atau serangga, tapi bukan berarti tidak ada hama lainnya. Di sini ada yang namanya fusarium atau sejenis jamur atau jamur patogen seperti itu ya. Jadi menyebabkan layu atau biasanya orang bilangnya layu fusarium, yang disebabkan oleh jenis jamur yang tiba-tiba daunnya tuh jadi lonyot semua habis, padahal dia di dalam box kontainer ya, di dalam sungkupan seperti ini. Untuk mencegah atau memang sudah terkena, itu bisa ditanggulangi dengan fungisida. Saya menggunakan fungisida yang cair merek Amistar Top. Itu 1 liter air saya kasih 2 tetes Amistar Top. Saya tuangkan ke dalam sungkupan ini dan usahakan tinggi airnya itu tidak melebihi dari 1 cm ya. Jadi biarkan aja akarnya tuh hanya menyentuh sedikit air di bagian bawahnya untuk menjaga kelembabannya. Jangan sampai terlalu banyak airnya, karena kalau ketinggian airnya melebihi potnya itu malah jadi akan busuk nantinya. Di dalam sungkupan ini airnya tidak akan cepat habis ya, karena air yang menguap ke atas itu turun lagi ke potnya lagi. Dan untuk teman-teman yang akan mudik meninggalkan tanaman hias kaladiumnya dalam waktu yang lumayan lama, itu aman jika kaladiumnya di dalam sungkupan ya, bebas hama, nggak usah disiram karena aman dibandingkan yang di luaran. Itu kita kan harus tetap menyiramnya ya, dan kalau kita nggak nyiram nanti dia akan dehidrasi dan akan jadi dorman kalau kita nggak nyiram gitu. Tapi tenang aja, kaladium itu tanaman yang kuat, meskipun lama nggak disiram itu nggak apa-apa, kan masih ada umbinya. Jadi nanti pas kita pulang mudik, meskipun daunnya udah pada habis nih kaladiumnya, nanti kita siram akan tumbuh daun baru lagi yang lebih cantik malah dari sebelumnya. Saya bisa cerita ke teman-teman seperti ini karena sesuai pengalaman ya. Jadi saya waktu awal-awal pelihara kaladium itu memang gak ada yang disungkup sama sekali. Saya rawat dari kecil sampai besar itu di luaran.
jadi saya simpan di teras, memang terhindar dari hujan ya. Dan ternyata saya lihat teman-teman kok punya kaladium cantik-cantik gitu ya, cepet besar. Oh ternyata punya mereka disungkup. Kemudian saya nyoba nih beli sungkupan seperti box kontainer seperti ini. Ternyata waktu itu kok daunnya lonjot semua. Oh ternyata kepanasan waktu itu. Kemudian saya tanya lagi ke teman, gimana solusinya, kenapa seperti ini tanamannya lihat semua. Oh saya dikasih tahu harus dikasih kapur dolomit, dikasih vitamin B1, dan dikasih tempat yang ternaungi dengan paranet. Jadi buat teman-teman yang pemula di kaladium, jangan patah semangat ya, terus mencoba. Jika ada kaladiumnya ada masalah, bisa tanyakan ke teman-teman yang lebih tahu, karena kalau teman-teman udah tahu cara merawatnya, pokoknya mah kaladium ini adalah tanaman hias yang cantik, banyak corak warnanya, banyak kelebihannya sih kalau menurut saya, karena mudah perawatannya. Saya beberapa tahun yang lalu memelihara tanaman hias jenis-jenis lainnya, tapi hanya di kaladium yang saya benar-benar jatuh cinta banget. Ini mudah perawatannya, mudah cara memperbanyaknya, untuk penjualannya juga mudah, cara packingnya, pokoknya mah semuanya saya mulai menyadari kenapa saya nggak dari dulu pelihara kaladium, karena ini tuh tanaman yang cantik banget. Dibandingkan tanaman hias lainnya, ini sebenarnya lebih mudah. Jadi saya ngerekomendasi banget buat teman-teman pencinta tanaman hias, pelihara deh kaladium. Kalau udah jatuh cinta mungkin akan merasakan gimana senangnya menjadi saya yang mencintai tanaman ini. Teman-teman yang pemula juga bisa ikut gabung di grup-grup pencinta kaladium. Teman-teman di situ akan mendapatkan tips cara perawatannya, atau teman-teman juga bisa cuci mata gimana cantiknya kaladium koleksi. Ada yang bagus-bagus banget loh ya. Jadi di perkebunan itu ada yang memang seperti saya nih, awalnya tuh sedikit terus jadi banyak. Ada tuh saya lihat perkebunan kaladium yang sudah banyak sekali kaladiumnya, corak warnanya unik-unik. Jadi sekarang itu lagi ada kaladium yang dicari banyak orang, itu yang punya banyak warna di dalam satu daun. Untuk di awal saya pelihara jenis-jenis spesies ya, tapi sekarang sudah banyak hybrid pun yang gak harus dari luar negeri ya, seperti Thailand. Sekarang hybrid Indonesia juga banyak yang cantik-cantik, dan harganya juga sekarang ekonomis banget ya teman-teman. Nggak seperti beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2020 itu wah lumayan ya, tapi sekarang sudah banyak teman-teman pencinta kaladium yang sudah pintar menghybridkan, dan sekarang fokus ke hybrid Indonesia aja, dan banyak pilihannya, harganya juga lebih ekonomis, tapi tergantung kecantikan dan keunikan daunnya juga sih ya. Nah, masalah harga itu relatif ya, dibilang mahal atau murah itu pokoknya itu relatif. Mahal itu kata saya yang pas lagi uang saya sedikit, murah itu kata teman-teman yang pas lagi banyak uang. Sekarang saya punya banyak anakan kaladium ini karena hasil tanian saya sendiri, saya mencacahnya jadi banyak. Istilahnya beli sekali jual berkali-kali. Jadi buat teman-teman ini bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa menjadi hobi yang menghasilkan, karena dari satu tanaman yang teman-teman beli itu dibesarkan, dicacah umbinya bisa jadi banyak, bisa dari 1 jadi 10 jadi 100 dan seterusnya, seperti itu. Untuk nama ID seperti ini Dwi Warna atau Daranovarat Hybrid Thailand. Dulu saya beli anakannya harganya 1,2 juta, sekarang saya cacah jadi banyak. Teman-teman yang udah bisa mencacah, kemudian belajar menyilangkan bunganya, dan teman-teman bisa punya hybrid sendiri. Namanya bisa jadi dikasih nama sendiri ya, karena hybrid silangan sendiri itu ori biji kita beda sama yang lainnya, karena hybrid silangan kita sendiri kita bisa kasih nama. Tapi ya untuk kasih nama itu biasanya saya sortir dari banyaknya kaladium, dari anakannya tuh yang tadinya 1000 jadi ratusan, jadi puluhan, hanya beberapa kaladium aja yang saya kasih nama yang corak dan warnanya tuh terbaik. Teman-teman yang baru belajar menghybridkan, belum dapat kaladium yang cantik, masih hijau-hijau seperti ini, nggak usah patah semangat, karena kadang dari kaladium yang warnanya hijau itu menghasilkan kaladium yang unik, seperti yang keluar variegatanya, atau ya kalau udah pecah warnanya itu akan cantik. Saya juga awalnya seperti ini nih, kok mirip tricolor yang spesies yang biasanya di kebun ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah dibuang, kita rawat aja dulu, kemungkinan dia ada mengeluarkan corak warna yang unik mungkin, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, kita tanam umbinya, bisa dibuat pagar atau apa gitu kan, tetap bisa mempercantik kebun halaman kita ya. Apalagi kalau teman-teman nih punya banyak teman yang sefrekuensi, yang sama-sama suka tanaman hias,
yang sama-sama suka kaladium itu bakalan seru ngobrolnya. Apapun yang dibahas seputar tanaman, seputar kaladium bakalan seru. Kita juga akan bisa berbagi tanamannya, berbagi tips perawatannya, berbagi keindahannya. Pokoknya seneng banget deh. Sejak saya pelihara tanaman kaladium ini, saya jadi punya banyak teman yang sefrekuensi, sama-sama suka kaladium, dan kalau ngobrol itu seru banget. Jika teman-teman sudah punya anakan kaladium sebanyak ini, bisa untuk dijual ya, dan hasil penjualannya bisa ditabung atau dibelikan nama ID baru yang belum punya sebelumnya. Seperti saya membeli nama ID ini nama ID-nya Tanah Rongrot ya, harganya masih di atas 1 juta, dan saya ini akan besarkan, nanti saya cacah umbinya jadi banyak, dan saya bisa jual ke teman-teman, harganya tidak akan setinggi itu lagi. Atau teman-teman juga bisa membuatnya menjadi besar dan rimbun dengan tidak mencacah umbinya atau tidak men-split anakannya, dibiarkan aja dia besar dan merempun rimbun. Dan rimbun biasanya akan keluar bunganya bisa disilangkan ya, dan hasil silangnya seperti ini. Saya masih belajar menyilangkan. Nah, hasil silangan saya masih di awal-awal tuh masih seperti ini, belum bagus sebagus penyilang lainnya, tapi nggak apa-apa, kita tetap seneng aja, ada kepuasan tersendiri karena kita bisa menyilangkan bunga dan menghasilkan hybrid sendiri. Baik pencinta tanamannya, khususnya kaladium, itu dia cerita saya hari ini tentang kaladium anakan. Buat teman-teman yang belum suka, coba dilihat lagi, kaladium ini cantik, jadi harus mulai memelihara ya, dan rasakan gimana cantiknya tanaman kaladium yang menghiasi teras teman-teman. Baik teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir, semoga terhibur, semoga bermanfaat ya. Kapan-kapan saya buat video lagi, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah selalu mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak, jadi lebih membuat saya jadi semangat lagi buat video baru. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya. Di beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Hari ini saya akan packing untuk mudik pulang ke Jawa Barat. Dan saya mungkin akan buat video yang berbeda ya. Saya akan membuat video tentang packing, atau beberapa hari ke depan saya akan membuat video tentang perjalanan liburan saya pulang kampung. Buat teman-teman nggak apa-apa ya, karena di sana juga ada kaladium di kebun mama saya di Garut. Jadi teman-teman juga mungkin akan saya suguhkan vlog tentang kaladium juga, tapi versi yang di Garut bukan di Kalimantan. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.